Halo teman-teman, selamat bergabung. Malam ini kita mulainya agak cepetan karena aku ada acara lain nanti malam. Jadi, gimana kalian, ada apa yang terjadi? Karena hari ini kita Mercury retrograde ya, dimulai lagi selama 3 minggu sampai tanggal 30 November. Jadi kita akan retrograde lagi, Mercury retrograde. Kali ini tanggal 10 November sampai 30. Lalu disusul besok akan ada lagi Jupiter retrograde. Jadi lagi banyak retrograde ya bulan ini. Termasuk Saturnus juga masih retrograde sampai tanggal berapa aku lupa. Jadi ada 3 retrograde yang terjadi besok. Hari ini Mercury. Jadi apa kabar kalian? Apakah ada hal-hal yang membagongkan atau ada gejolak di batin? Boleh, silakan siapapun yang mau curhat, mau ngobrol, mau nanya sesuatu yang berhubungan dengan kesadaran, boleh kita bahas. Biasanya aku jam 9 malam, jam 8 malam WIB, tapi hari ini agak sore, nggak apa-apa ya. Tapi aku adain waktu nih untuk kalian. Jadi siapa aja yang mau nanya, silakan. Aku harap kedengeran ya ini. Kedengeran kan ya? Sini deh. Mau nanya apa boleh loh. Kalau ada pertanyaan, apa aja silakan. Yang penting tentang kebatinan, kejiwaan, mental health, spiritual, kesadaran, apalagi tentang hal-hal yang menyangkut pikiran. Karena saya di sini sebagai bukan life coach lagi, sebagai mind coach, tugas saya adalah membimbing pemikiran kalian supaya memiliki mindset yang tepat untuk berkehidupan. Supaya Loka udah mulai, iya aku majuin, gak apa-apa ya, ntar malam aku ada acara lain. Jadi aku majuin supaya yang penting hari ini kita ketemu ya kan. Mustaqim, burnout sembuh, apakah pikiran sadar lebih optimal? Ya, kesadaran itu lebih kayak gini ya. Namanya kita manusia itu misalkan dari 0 sampai 100% kita punya kapasitas kesadaran. Kalau dipenuhi dengan ego, kita nggak kesadaran kita menipis. Tapi kalau ego kita tekan, kesadaran kita lebih banyak. Bukan ego ditekan, tapi ego kita kikis ego, maka kesadarannya lebih banyak. Nah, itu lebih optimal jadinya. Seperti itu. Jadi burnout juga disebabkan oleh apa? Oleh pikiran yang menolak kenyataan. Itu jadinya kapasitas kita sekian, tapi kita pikir kita bisa ngambil lebih banyak dari itu. Atau kita memaksakan sesuatu yang harusnya ini, misalkan kita udah harus ke kanan, tapi kita memaksa pengen ke kiri. Nah, itu yang menyebabkan burnout. Jadi burnout itu adalah kapasitas otak kita pakai melebihi dari atau kita pakai terus-menerus nggak ada istirahat, jadinya burnout. Ketika burnoutnya sembuh, pasti kesadaran lebih optimal. Seperti itu. Untung aku lihat, oh iya Zoya, berarti emang jodoh ya malam ini. Serpihan kecil, Bunda, bisa jelaskan tentang ABG tua? ABG tua tuh maksudnya gimana? Apakah puber kedua maksudnya? ABG tua tuh udah tua tapi masih bertingkah kayak anak kecil ya, pemikirannya gitu ya. The Fly, Rahayu juga. Ya, jadi kita berlatih sama-sama ya, berkesadaran. Adlista, sehat selalu, berkelimpahan, berkah rezeki untuk kita semua, tatastu. Makasih semua untuk gift-nya, untuk join. Wow, 280 orang di sini. Ayo, mau bahas apa nih? Mumpung rame-rame nih. Navia,
Aku lagi ke-trigger sama pasanganku karena dia mau anterin mantannya ke stasiun katanya sekalian arah pulang. Oh, oke. Neville Goddard. Nih aku baru aja dapat buku namanya Neville Goddard. Mungkin kamu reinkarnasinya. Oke. Nganterin mantan. Oke. Terus oke, aku lagi nunggu terusannya belum ada ya. Jadi memang nganterin mantan itu sesuatu yang cukup wow, tapi gini deh, anggap aja ada hal yang belum selesai di antara mereka dan kasih kesempatan untuk mereka menyelesaikannya dengan perjalanan ke stasiun ini. Jadi kalau kamu ketakutan, maka betul yang terjadi adalah dia bisa apa ya? Ada sesuatu yang kamu nggak inginkan. Tapi kalau kamu percaya bahwa pasanganmu itu setia sama kamu, bahwa kamu layak mendapatkan yang terbaik dan fakta bahwa dia ngasih tahu bahwa aku nganterin mantanku nih gitu ya, itu kan artinya dia mau kamu tahu bahwa dia sedang melakukan ini. Jadi dia tidak bohong, ya faktanya adalah dia tidak bohong, dia tidak membuatmu kebingungan dia kemana dan dia benar-benar bilang aku lagi mau nganterin mantan karena Sarah. Jadi anggap aja memang ini kesempatan untuk mereka menyelesaikan karena Mercury retrograde ya, mantan-mantan akan bermunculan supaya mereka selesaikan. Dan kenyataan bahwa dia jujur itu adalah satu poin. Jadi kamu tenang, nggak usah terlalu khawatir, dia akan kembali padamu. Kalaupun ternyata tidak, berarti memang dia bukan untuk kamu. Tapi aku rasa dengan dia jujur seperti itu harusnya nggak ada yang terjadi di luar kemauanmu ya. Harusnya sih aman karena dia jujur. Kalau kamu tidak menghargai kejujurannya, nah itu yang akan jadi masalah. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Mustamin. Serpihan kecil juga, terima kasih. Oke, Yuna Chest setelah belajar berkesadaran makin tenang ya. Iya harusnya seperti itu ya. Ketika kita sudah belajar, maka tinggal dipraktekin. Jangan cuma teorinya aja, tapi prakteknya juga. Oke. Gitu. Tenang dan santai, betul. Goreng Rahayu. Rahayu juga. Lagi nih kita bahas apa lagi? Neville Goddard, aku agak kecewa sama dia, tapi aku juga mau kita terbuka soal mantan, tapi rasanya dar-dar nggak apa-apa. Kalau kamu ada dar-dar itu kan artinya kamu memang punya perasaan sama dia, jadi kan ada kekhawatiran, tapi sadari bahwa itu hanya pemikiranmu yang mungkin terpicu karena trauma di masa lalu. Bisa aja kamu dulu pernah diselingkuhi atau bagaimana, atau kamu melihat kasus perselingkuhan dan kamu takut, itu wajar, tapi jangan diikutin ya, jangan diikuti, sadari aja bahwa itu hanya sebuah feeling atau hanya sebuah kekhawatiran, bukan kenyataan. Kenyataannya adalah dia jujur, jadi jangan kecewa, ambil plusnya aja bahwa dia jujur gitu. Untuk Toro Sanjaya, terima kasih. Teman-teman yang lain, terima kasih untuk gift-nya. Adrista, terima kasih edukasi. Dedikasi guru membuka selaput lupa untuk kembali sadar. Luar biasa ya nih Adrista, Kak Adrista. Terima kasih untuk selalu ada di sini. Rahayu, kopi pahit. Wah, asik nih kopi pahit. Oke, Brahma Kumbara, anak istri orang tua apakah akan bertemu lagi di kehidupan yang akan datang? Bisa jadi, kemungkinan besar iya, tapi gini, kita nggak tahu apa yang terjadi di masa lalu kita, di kehidupan lalu kita, jadi kita nggak usah mikirin juga kehidupan masa depan kita, walaupun kita ketemu atau enggak, itu udah di dimensi yang berbeda, udah di kehidupan yang berbeda, nggak usah dipikirin. Tapi biasanya, kalau memang masih ada, apa ya, ada perasaan yang sangat kuat, ikatan batin yang kuat, itu biasanya akan ketemu lagi. Entah sebagai apa, tapi pasti akan dipertemukan. Tapi nggak usah tahu lah ya, maksudnya kita
nggak ada yang tahu persis seperti apa masa depan itu, di kehidupan yang mendatang juga, di kehidupan setelah kematian itu maksudnya kan ya. Tapi apa ya, apa yang kita pikirkan secara manusia itu sangat terbatas. Yang terjadi di luar sana atau di masa depan nanti atau di masa lalu yang kita nggak ingat, itu jauh melampaui apa yang kita tahu. Jadi nggak usah direka-reka, nggak usah berromantisme bahwa oh nanti kita akan ketemu lagi, jadi nanti kamu akan jadi anakku lagi ya, nanti kamu akan jadi istriku lagi ya, dan sebagainya. Nggak usah dipikirin, karena itu akan menjadi rahasia ilahi. Kalau kita diizinkan untuk tahu, maka kita akan tahu. Kalau nggak usah cari tahu, karena apa yang terjadi itu jauh berbeda dengan apa yang kita bisa pikirkan. Jadi nggak usah dikhawatirin ya yang soal itu. Oke, spiritual insight, salam rahayu Kak, salam kesadaran. Terima kasih sudah hadir malam ini. Kita mau bahas apa lagi? Oke, terima kasih semua untuk gift-nya. Bang William, Kakak, bagaimana proses mimpi itu terjadi? Kalau prosesnya aku nggak terlalu tahu. Kalau secara biologis atau secara ilmiah. Tapi mimpi itu ada beberapa, maksudnya secara biologisnya ya, bagaimana cara memori kita diambil segala macam, aku nggak terlalu tahu. Tapi mimpi itu ada dua, aku hitung dulu. Ada beberapa kategori. Ada mimpi yang datang dari alam bawah sadar yang paling dekat, yaitu misalkan nih, besok ada ujian dan kita ketakutan nih, bisa nggak ya sama ujian ini ya. Nah biasanya malam itu mimpi tentang ujiannya, tentang gagal atau tentang berhasil atau tentang apapun yang berhubungan dengan ujian itu. Nah itu diambil dari alam bawah sadar kita yang paling dekat, paling recent, paling terjadi paling belakangan. Ya, kedua, mimpi itu juga bisa dari alam bawah sadar yang kita tidak sadari. Misalkan ada takut, misalkan mimpi terbang, berarti merasa hidup tuh kayaknya nggak jejak, kita nggak punya fondasi yang kokoh sama kehidupan. Nah itu jadinya apa namanya? Jadinya bikin kita bisa mimpi juga, mimpi terbang, mimpi jatuh, mimpi apa, itu dari alam bawah sadar kita yang sangat-sangat bawah, yang mungkin terjadi ketika kita masih kecil gitu. Atau juga ada mimpi yang bentuknya petunjuk dari kalau kita bilang dari leluhur ya, ada petunjuk-petunjuk dari alam, itu juga bisa mimpi. Jadi mimpi itu bisa dari bawah sadar, itu ada yang di masa lalu, bisa dari atas sadar, itu yang mungkin dari masa depan, atau petunjuk bahwa jangan ke situ, atau kamu akan mendapatkan ini dan itu. Nah itu semua bisa mimpi. Jadi kalau proses secara biologisnya aku nggak tahu, tapi kalau arti mimpi kurang lebih itu antara petunjuk atau mimpi itu selalu petunjuk. Tapi petunjuk tentang apa, itu yang harus kita sadari. Apakah petunjuk bahwa kita masih punya sesuatu di masa lalu yang harus kita selesaikan, atau kita misalnya tiba-tiba mimpi tentang seseorang yang udah lama nggak ketemu. Bisa aja itu petunjuk bahwa kita harus kontak sama ini orang. Atau misalkan kita punya dendam sama seseorang. Jadi mimpinya adalah kita harus menyelesaikan masalah kita dengan orang itu juga bisa. Jadi mimpi itu selalu petunjuk, cuma petunjuknya tentang apa nih? Apakah tentang bawah sadar? Apakah tentang atas sadar? Apakah itu tentang pesan dari alam? Seperti itu ya. HJ, Kak, kalau sering mimpi dikejar-kejar itu kenapa? Kalau dikejar, kayaknya kamu selalu merasa kurang, atau mungkin kamu merasa hidup belum cukup. Jadi kamu kayak merasa dikejar, entah dikejar waktu, dikejar orang, dikejar itu kamu belum berkesadaran sama sekali itu. Ego kamu masih kencang, jadi kamu masih takut tentang sesuatu, takut nggak cukup, takut ketinggalan, mungkin ada FOMO, atau mungkin kamu harus merasa harus seperti orang lain, jadi kayak
ngelihat orang lain yang udah, misalkan teman kamu udah jadi manajer atau baru beli rumah atau baru beli mobil, dan kamu merasa aku juga pengen kayak gitu. Nah itu bisa juga mimpi dikejar deadline jadinya, bahwa aku juga harus seperti itu. Itu berarti ada bagian dirimu yang belum merasa cukup sama dirimu sendiri, jadi itu yang kamu harus healing di situ. Kamu harus menemukan bagaimana caranya kamu merasa cukup, seperti itu ya. Jadi mimpi dikejar itu biasanya karena kamu merasa ada yang kurang dalam hidupmu. Berarti kamu masih mencari sesuatu di luar, sehingga seakan-akan kamu harus memenuhi hal itu baru kamu merasa bisa bahagia, seperti itu kayaknya ya. Oke. So ya, cara bisa konsisten berkesadaran gimana Kak? Aku gampang banget ke distract, susah konsisten. Caranya nomor 1 adalah meditasi. Karena dengan meditasi itu melatih kita untuk selalu sadar. Aku biasanya dulu, waktu aku belajar, itu meditasi 1 kali seminggu bersama guruku dan teman-teman yang lain. Dan apa yang terjadi selama 2 jam meditasi, itu terwujud dalam seminggu kehidupan. Kalau di meditasi itu banyak pikiran yang muncul, dalam seminggu ke depan itu rasanya banyak banget masalah. Tapi ketika meditasinya bisa tenang, itu mewujud juga kehidupan selama seminggu ke depan tenang, atau ada aja berkat-berkat yang gak kepikiran gitu ya. Jadi caranya adalah dengan meditasi, itu adalah latihannya. Ya, jadi cobalah meditasi kalau di rumah setengah jam aja, di rumah setengah jam setiap hari. Terus kalau mau yang sama-sama rame-rame itu ada beberapa tempat yang aku tahu online tuh, ada Aksara Jiva, ada PC Yoga, ada apa lagi ya? Aku nggak terlalu tahu apa aja yang online. Aku pribadi nggak terlalu suka yang online. Tapi online itu juga bagus karena kalau kalian mau praktek sendiri di rumah, setidaknya kamu udah coba dulu yang online. Oh, kayak gimana sih orang-orang tuh kalau meditasi? Oh, kayak gini gitu. Abis itu berikutnya sendiri juga nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang online rame-rame itu menyenangkan. Kenapa? Karena kalau kita susah fokus bisa kebawa jadi ikut fokus. Tapi kalau misalkan udah terlalu senang sendiri, kalau rame-rame jadi malah ke distract gitu. Jadi ada banyak cara ya. Jadi cobain aja. Kalau memang di sekitar kalian ada vihara, walaupun kalian bukan Buddha, nggak apa-apa, aku juga bukan Buddha. Ada vihara atau ada yayasan Buddhis yang buka tentang meditasi, ikut. Karena di situ mereka ngajarin caranya, dan kita jadi latihan selama 1 jam itu ngapain sih, caranya gimana, dan apa yang terjadi, dan ada petunjuk-petunjuk di sana. Jadi cara yang paling saya sarankan untuk meditasi adalah vipassana. Itu buat saya sangat dapatnya di vipassana, dan itu adanya di vihara-vihara. Tapi nggak semua vihara ya, carinya yang Vajrayana atau Theravada. Jadi bukan di Mahayana atau Hinayana. Jadi coba cari meditasi kesadaran itu ada di mana. Paling oke buat saya adalah Buddha. Tapi ada juga cara Jawa, itu juga cari aja. Ada banyak, tapi aku sendiri kurang cocok kalau terlalu pakai macam-macam gimana ya. Kalau yang paling natural itu vipassana gitu. Ember, Kak, pembagian waris bagi anak yang nggak mau bahas itu gimana? Pembagian waris bagi anak yang nggak mau bahas. Yang ngebagiin orang tua kan ya? Tergantung orang tua. Ini apakah orang tuanya masih hidup atau sudah tidak ada? Kalau nggak mau dibahas maksudnya apakah dia memaksakan bagiannya atau dia nggak mau tahu, terserah mau bahas gimana? Ini kurang jelas ya pertanyaannya. Heri Ramanda, apa perbedaan dan kesamaan antara kesadaran dan pemikiran? Persamaannya adalah sama-sama nggak bisa kita lihat. Perbedaannya adalah kesadaran hanya muncul ketika pemikiran tidak ada, dan pemikiran muncul ketika kesadaran tidak ada. Jadi mereka gantian ya. Jadi kalau kalian lagi berpikir, maka nggak sadar. Tapi ketika kalian sadar, maka nggak mungkin mikir gitu. Gitu aja sih.
Heru Agustian, bisakah trauma menyamar jadi logika? Yes. Logika itu uh, terbentuk karena trauma. Ketika kita mengalami sesuatu dan kita mencatat itu sebagai sesuatu yang mungkin mengubah diri sampai shock, bikin kita shock dan kita nggak punya temen untuk melewati itu, kita nggak ditemenin, kita melewatinya sendiri, itu biasanya jadi trauma dan trauma itulah yang membentuk logika kita. Makanya logika itu banyak konteks. Nih lagi konteks apa nih? Nih logikanya dari sisi apa nih? Jadi nggak semua orang yang pakai logika itu sama. Misalkan dua orang dua-duanya pakai logika, yang satu pakai logika apa, yang satu apa, itu beda-beda. Jadi logika itu memang terbentuk dari trauma. Adrista, waktu bergerak liar di dimensi selanjutnya. Soul family ada kemungkinan berkumpul di sana. Oh, ini ngebahas yang tadi ya, tentang keluarga bisa ketemu atau enggak. MSKL, kalau punya kebiasaan merokok akan berpengaruh pada mimpi enggak? Sebetulnya enggak, kecuali kalian merasa bersalah ketika merokok. Ketika merokok itu di sini ada, ini kan salah, ini kan nggak bagus, ini kan merusak tubuh. Tapi di sisi lain aku nggak bisa berhenti gitu ya. Nah itu biasanya jadi masuk ke mimpi. Kenapa? Karena ada sesuatu di dalam diri yang membuat dirimu merasa bersalah atau mengganggu batin, makanya masuk ke mimpi. Tapi kalau ngerokok itu dengan kesadaran bahwa enggak, gue mau ngerokok terus apa gitu kan, itu nggak akan masuk mimpi gitu. Jadi tergantung pikiranmu ketika merokok itu bagaimana. Oke, Perwa, bagaimana membedakan intuisi dengan coping mechanism? Coping mechanism itu terbentuk dari pola pikir. Biasanya coping mechanism yang membuat kita punya prinsip, kita bikin prinsip, kita bikin aturan hidup, kita bikin harusnya. Nah itu dari coping mechanism. Tapi intuisi itu muncul spontan, kadang-kadang nggak masuk akal, dan nggak ada cerita intronya. Kayak misalkan kita lagi nggak mikirin apa, tiba-tiba muncul nama si A gitu kan. Kecuali misalkan kita emang lagi ngeliatin sosial media tentang si A, habis itu dia muncul di pikiran, nah itu kan karena sudah lihat fotonya gitu kan. Tapi kalau misalnya bukan karena ngelihat sesuatu, kayak lagi menjalani kehidupan apa adanya aja, terus tiba-tiba nih orang muncul di pikiran, itu adalah hasil dari memori gitu. Jadi intuisi itu biasanya spontan, tidak ada intronya. Wow, ada yang ngasih kembang, terima kasih. Tidak ada intronya dan kadang-kadang nggak masuk akal. Kok bisa ya? Kok kepikiran ini ya? Nah itu biasanya intuisi. Jadi belajar mendengarkan intuisimu ya. Hidupmu akan jauh lebih mudah, ringan. Oke, spiritual insight. Kak, membedakan antara pemandu spiritual, malaikat pelindung, makhluk-makhluk cahaya di langit, dan leluhur. Ini dalam artian dirimu bisa melihat ya, atau merasakan ya. Terus terang, aku nggak punya sixth sense yang seperti itu. Pokoknya gini, makhluk cahaya, malaikat pelindung, pemandu spiritual, buat saya itu satu hal yang sama. Mungkin pribadinya beda-beda, tapi itu masuk ke kategori yang sama, yaitu dari alam atas. Kalau dari alam atas biasanya wangi, atau terang, atau wangi itu bisa termasuk wangi kembang ya, wangi kembang, wangi dupa, itu wangi-wangi semua yang harum itu dari alam atas. Entah kita ngomongnya pemandu spiritual, kita bilangnya malaikat pelindung, itu kan semua cuman bahasa atau istilah yang kita kasih berdasarkan pengetahuan kita juga, ya kan. Nama beliau-beliaunya itu kan kita nggak tahu. Tapi yang dari atas itu selalu harum, terang, atau kadang menyilaukan, dan menenangkan. Tapi kalau bikin kita takut, bau, atau berat, atau panas, itu dari alam bawah.
Itu aja sih buat aku. Tapi kalau misalkan perbedaan dari 3 hal itu aku kurang tahu. Kalau leluhur juga, uh, leluhur biasanya lembut ya, panggilnya juga pakai nama kesayangan mungkin kalau bisa denger. Stardust, ada masalah yang belum tuntas. Wah, kebetulan. Karena kita masuk di Mercury retrograde sampai tanggal 30 November, jadi sepanjang November ini adalah waktu untuk menyelesaikan yang belum selesai. Ya, jadi Mercury retrograde dan besok Jupiter retrograde. Membahas semua. Kak, definisi seorang anak adalah manusia yang terjebak di antara DNA orang tuanya, benar. Kalau secara manusiawi boleh dibilang seperti itu. Tapi secara jiwa, dirimulah yang memilih orang tua seperti itu. Jadi jangan pakai kata terjebak ya. Kalau terjebak jadinya kita merasa nggak bisa gerak. Tapi karena kita tahu bahwa jiwa kita yang memilih orang tua kita, maka kita punya kebebasan untuk melampaui semua batasan-batasan itu. Seperti itu. Aku merinding. Kedai. Aku mimpi pacaran sama temen satu kantor, tapi jujur aku emang suka sama dia. Tapi dia masih berhubungan sama mantannya. Oke. Terus? Gak ada terusannya ya. Ya, mungkin aja itu feeling kamu di-confirm sama alam bawah sadar kamu, tapi ternyata dia masih berhubungan sama mantan, jadi kamunya belum rela untuk memulai sama dia. Ya, coba aja lihat next-nya ke depannya gimana. Mungkin itu pertanda bahwa kamu bisa pacaran ke depannya. Mungkin itu pertanda bahwa kamu harus ngobrol sama dia. Ngasih tahu bahwa, aku suka loh sama kamu gitu kali ya. Tokomade, contoh Kak, apa yang harus dilakukan dalam hal apa nih? Nih, kasih konteks, karena chatnya, lompat-lompat nih. Jauh ya. Kak, percaya sama Feng Shui nggak? Oke, Regi. Kalau saya, gimana ya, Feng Shui itu bukan masalah percaya atau nggak percaya. Feng Shui itu adalah ilmu tentang energi. Energi berdasarkan lokasi atau arah mata angin. Dan Feng Shui itu kalau di Cina namanya Feng Shui, kalau di Bali juga ada, di Jawa juga ada namanya. Jadi itu semua bukan cuma orang Cina yang punya Feng Shui, tapi di setiap peradaban juga punya. Tapi namanya bukan Feng Shui, namanya beda aja. Kenapa itu adalah ilmu? Karena basically semua sama. Utara itu air, selatan itu api, barat itu logam, timur itu kayu, dan tengah itu tanah. Itu adalah ilmu yang kalau di Hindu sama juga disebutinnya, bahwa itu adalah dewa Wisnu, dewa Brahma, dewa-dewa yang menguasai elemen-elemen itu. Jadi tergantung pendekatannya, mau pakai nama apa, mau pakai bentuk apa, mau ngomongin langsung elemen, mau pakai dewa-dewinya, nama segala macam, itu beda-beda setiap peradaban, caranya beda, tapi ilmunya sama. Kenapa? Itu adalah hukum alam yang sebelum kita lahir pun sudah ada. Jadi mau percaya atau nggak percaya, ya itu nggak berubah gitu loh. Dan kalau kita ikutin biasanya hidup kita akan lebih gampang, lebih mudah. Karena apa? Karena kita ngikutin energi alam yang sudah ada sebelum kita. Kalau kita nggak percaya juga nggak apa-apa. Cuma buktikan sendiri apakah hidup kita jadi lebih sulit atau lebih mudah gitu kan dengan melanggar semua itu gitu kan. Buktikan nggak apa-apa karena ada orang-orang yang energinya lemah sehingga kalah sama energi alam. Tapi ada orang-orang yang energinya sekuat itu sampai nggak perlu ngikutin energi alam pun dia baik-baik aja. Jadi tergantung juga orangnya ya, karena semua sangat tergantung sama kitanya. Balik lagi ke kita lagi. Oke, Abi aja. Kak, setelah sadar akan diri sejati, lalu bagaimana? Lalu dijalankan hidupmu dengan sebaik-baiknya dan ikuti jalan
ikuti jalur, ikuti arus semesta, itu aja. Jadi tinggal jalanin hidup kok. Kalau udah sadar, tinggal lanjutkan hidupmu, berbagi untuk orang-orang yang belum sampai, misalkan itu. Kokomade, gimana ya Kak cara fokus di kesadaran dan mengabaikan logika hidup? Wey, jangan diabaikan. Hidup ini bukan tentang mengabaikan, tapi menyadari. Jadi sadari mana yang common sense, yang masuk akal, dan mana yang subjektif, mana yang objektif dan subjektif. Kalau subjektif sudah pasti ada kepentingan pribadi. Kalau objektif berarti berlaku untuk semua orang. Jadi fokus sama yang objektif aja, tapi juga sadari sesuai nggak sama dirimu. Kesesuaian itu juga penting ya. Jangan sampai ngedengerin orang bilang, oh katanya harus begini, terus kita ikutin gitu ya. Itu kan berarti apa ya? Nggak sadar juga, tapi nggak ikutin logika juga gitu. Karena kita cuman ngikutin katanya. Katanya kamu harus kesini nih, harus begini gitu kan. Itu kan nggak ngikutin orang lagi. Jadi hidup berkesadaran adalah selalu mendengarkan yang di dalam, bukan yang dari luar, dari dalam. Ya, caranya gimana? Balik lagi, fokus hembus nafas, terus fokus di meditasi seperti itu. Jadi jangan diabaikan, logika hidup itu dikaji, dipahami, lalu entah diambil atau dilampaui, itu terserah kalian, tergantung kesadaran kalian sudah di level mana. Apakah masih harus mengikuti atau sudah bisa melampaui. Dan itu semua berbeda-beda tergantung perjalanan kalian. Ya, jangan diabaikan, tapi disadari. Oke, Fauzia, kakak mau tanya, saya kalau malam sulit tidur bagaimana mengatasinya? Jadi nomor 1, kamu bisa mencoba latihan nafas, breathwork, orang bilangnya breathwork, latihan nafas, atau meditasi, itu sama aja. Yang kedua, mungkin hindari pemakaian handphone 1 jam sebelum tidur. Taruh handphonenya jauh-jauh dari ranjang. Lampu gelapin, jangan ada cahaya sama sekali. Kalau bisa makan itu 2 jam atau 3 jam sebelum tidur. Perut udah kosong. Cuma jangan terlalu kosong juga ya. Terus mungkin kamu bisa journaling 1 jam sebelum tidur, taruh handphone, matiin silent mode, habis gitu ambil journaling. Apa sih yang kamu lagi pikirin? Karena kalau pikiran itu bentuknya abstrak di sini, sedangkan ketika kita nulis bentuknya jadi konkret, jadi nyata. Kalau udah nyata kamu bisa baca, itu lebih mudah untuk kamu kaji daripada berbentuk abstrak yang nggak tahu apa, jadinya muter-muter doang, kamu nggak bisa tidur. Ya, jadi journaling, meditasi, sama detox elektronik seperti itu. Crazy. Sip. Oke, ini namanya susah. Kak, kalau sering mengalami sial, terus kayak nggak fokus di kerjaan, kenapa ya? Nomor 1, kamu kurang jejak. Mungkin kamu ada bagusnya grounding. Grounding itu nginjek-nginjek tanah deh, atau pasir, atau ke laut, atau pelukin pohon. Itu akan bantu kamu lebih jejak. Kalau mau ke supranatural, biasanya mungkin ada orang yang gak suka sama kamu, jadi pemikiran dia mempengaruhi energi kamu. Tapi orang bisa mempengaruhi seperti itu karena kamunya sendiri tidak sadar. Jadi latihan hidup berkesadaran, tontonin semua reels yang ada di akun ini, semua VT-nya, ditontonin satu persatu supaya kalian bisa lebih ajak, lebih mantep, lebih berkesadaran, supaya nggak mudah dikerjain orang ya. Jadi entah itu bentuknya apapun yang orang kirimin, entah niat atau tidak niat, tapi ketika kita ada bukan salah, ya mungkin ada salah kita atau kita nggak sengaja bikin orang jadi kesel, jadi dendam, itu energi yang dia pegang ke kita itu mempengaruhi energi kita juga kalau kita tidak berkesadaran. Kecuali kalau kita berkesadaran, apapun udah nggak akan masuk, akan mental aja. Tapi kalau kita tidak berkesadaran, itu adalah celah untuk orang mempengaruhi kita, bikin kita drop
gitu. Jadi supaya fokus, minum yang banyak, minum ini ya air mineral yang banyak. Kalau bisa mandi air garam ya, yang lagi merasa sial, nanti malam siapin satu gayung, isinya dikasih garam, jadi air mandi tapi ditaburin garam satu gayung aja. Setelah selesai mandi, selesai keramas atau sabunan, guyurin air garamnya tuh dari kepala, guyurin semuanya kena sampai seluruh ini. Kalau mau doa atau afirmasi, bilang aja siapapun, apapun yang bukan diriku, aku lepaskan gitu ya. Tapi kalau nggak mau pakai afirmasi juga nggak apa-apa. Jadi itu gunanya adalah melepaskan energi yang tidak sesuai sama diri kita itu dengan air garam, mandi air garam. Ya. Habis itu meditasi juga boleh. Berarti kan kita udah tinggal membuat diri fokus lagi, kan katanya suka nggak fokus di kerjaan. Nah, latihan fokus itu dengan meditasi gitu ya. Caranya meditasi gimana? Ada di YouTube aku, di Victoria Tunggono, cara meditasi. Di sini juga ada tapi cuma cuplikan, jadi coba ke YouTube aja, Victoria Tunggono. Oke, terima kasih teman-teman untuk gift-nya programmer malam. Kak, solusi apabila semua orang di lingkungan memusuhi, selalu ada masalah sosial. Oke, kalau semua orang memusuhi, kira-kira masalahnya ada di mana? Apakah di mereka atau di kita? Walaupun mungkin kita yang merasa benar, tapi kalau satu lingkungan semuanya memusuhi, udah pasti ada sesuatu yang salah sama kita. Entah kita berada di lingkungan yang salah, atau kita punya pemikiran yang salah, gitu. Jadi ada dua caranya. Antara kita tidak mau berubah, tapi kita ganti lingkungan, cari yang sesuai, atau kita jadikan ini, orang-orang yang tidak sesuai sama kita ini, kita jadikan untuk bahan renungan, apa nih yang salah kira-kira sama aku? Apa nih yang bikin mereka nggak cocok? Mungkin tanya sama salah satu, aku sadar kalau kalian semua musuhin aku, tapi aku pengen tahu nih, tapi ini udah harus siap dulu ya. Tapi ini momen yang tepat, karena ini Mercury retrograde, Jupiter retrograde, dan Saturnus retrograde bersamaan di bulan ini, maka ini adalah saat yang tepat. Misalkan kalian mau datang ke orang ini dan nanya, aku pengen tahu apa sih yang bikin kalian bermasalah sama aku? Ada sesuatu nggak yang mengganggu? Kalau misalkan iya nih, kamu tuh terlalu apa-apa-apa, jangan ditolak. Tapi, oh gitu, aku nggak sadar kalau aku seperti itu. Oke, aku akan coba untuk berubah seperti itu ya. Jadi kalau mau nanya, jangan pakai benteng dulu, karena udah nanya, ambil sebagai masukan. Terserah kita nantinya jadinya setuju atau enggak apa yang mereka katakan, tapi itu kan mereka udah ngomong apa yang mereka pikirkan. Maka kita tampung sebagai masukan, lalu kita olah di rumah dengan journaling, atau cari coach, atau cari psikolog. Kalau coach itu ranahnya lebih beda ya. Kalau psikolog kan fokus di alam bawah sadar. Kalau coach itu tergantung apa. Kalau sama saya mind coach. Saya ngeset pikiran untuk mindsetnya supaya bener gitu kan. Nah, jadi tinggal cari kamu cocoknya sama siapa, cari orang yang bisa membimbing. Kalau nanyanya ke teman lagi atau ke keluarga yang sama-sama clueless, itu kamu yang gitu-gitu aja di situ-situ aja. Tapi kadang-kadang kita harus cari orang yang berpengalaman di bidangnya untuk bantu kita gitu. Jadi kalau mau untuk soal ini, cari pembimbing untuk bisa membantumu melampaui. Biasanya ini terjadi karena trauma yang tidak kamu sadari, kamu berpikir bahwa itu baik-baik aja, ternyata energi kamu mengganggu buat sekitar. Ya, mereka merasa terganggu, tapi mereka kadang-kadang nggak tahu juga kenapa ya, nggak tahu aja gitu ya. Itu biasanya mainnya di ranah energi. Coba dicari solusinya. Toko Made, gimana cara supaya merasa berkelimpahan, Kak? Nih, bukunya baru datang, nanti aku review dari Javanica, judulnya Power of Awareness. Ini caranya untuk merasa berkelimpahan gimana? Itu bisa
bukan bukuku tapi caranya gimana ya? Kamu tinggal set aja pikiran. Nomor satu adalah healing ya. Kalian perlu healing kalau masih banyak trauma seperti itu. Oke. Thank you. Wih, ternyata udah banyak banget message-nya. Ulin, wah saya suka pencerahannya Coach, terima kasih. Syukurlah kalau cocok ya. Spiritual Insight, terima kasih Kak, sama-sama. Makasih semua yang tidak ku sebutkan namanya, terlalu banyak ini, tapi terima kasih. Ulin, kenapa saya selalu berharap Tuhan dan semesta itu maha hadir dan tahu segala yang saya butuhkan? Itu dirimu berharap atau memang tahu? Itu dua hal yang beda. Apakah berharap Tuhan dan semesta itu maha hadir berarti belum? Tapi kalau memang sudah merasakan ya berarti sudah tahu gitu kan? Itu dua hal yang berbeda ya, berharap dengan tahu. Oke. Berdava. Maksudnya gimana Kak? Kok dicocokin dengan arah mata angin? Yaitu ininya aja. Apa namanya? Energi. Itu ilmu energi, ilmu feng shui. Saya kurang mempelajarinya. Saya cuma tahu basic-basicnya karena ternyata feng shui sama ilmu Jawa sama ilmu Bali itu ternyata mirip sekali. Jadi saya cuma tahu basicnya aja. Hidup hoki gimana caranya Kak? Kalau kamu baca buku Donald Bebek, nah jadilah si Untung tuh. Hidupnya hoki terus daripada Donald Bebek yang sial mulu. Gimana caranya? Nah, Donald Bebek itu hobinya apa? Kenapa dia sial mulu? Karena hobinya adalah ngeluh. Makanya hidupnya sial. Tapi kalau kita setiap hari bersyukur, maka hidup kita hoki terus, gitu. Ya. Unbaiti. Kalau pendapat kakak soal human design dan destiny matrix gimana? Saya pernah mempelajari destiny matrix, tapi karena males saya lepasin. Kalau human design saya masih pakai. Pendapat saya adalah mereka adalah tools atau sarana yang bisa membantu kita semakin mengenal diri sendiri, melampaui batasan-batasan kita dan bisa menjalani kehidupan lebih selaras sama alam atau sama desain kita. Jadi setiap manusia ini kan punya DNA yang berbeda. Bahkan kakak adik aja kesamaan DNA-nya itu maksimal 50% katanya. Nggak mungkin lebih dari 50% DNA-nya sama. Makanya kakak adik itu beda. Jadi human design itu sangat unik sehingga kesamaannya mungkin 1 dibanding 8 miliar. Kalian adalah satu orang yang unik, nggak ada yang sama kecuali 8 miliar. Mungkin kalaupun ada sama itu cuma 1 lagi gitu dari 8 miliar orang gitu. Jadi human design itu berbeda-beda, jadi jangan pernah nyamain diri kita, oh kok aku belum kayak dia ya, kok aku pengen kayak gitu, nggak bisa-bisa ya, susah atau gimana. Nggak akan bisa, karena diri kalian unik. Jadi human design itu adalah tools yang bisa membantu kita, sama dengan astrologi, sama dengan numerologi, itu aku pelajari semuanya, astrologi dan numerologi, aku sama human design, aku buka privat kalau ada yang mau dibacain, tapi kalau destiny matrix, aku masih belum klik banget, karena itu hitungannya masih terlalu, aku coba belum cocok sama diriku, jadi aku belum bisa pakai destiny matrix, tapi kalau yang lain itu bisa dibilang 199% cocok, jadi aku pakai yang numerologi, astrologi, dan human design. Gitu. Nice banget Kak kameranya, ini Vivo Eco Z9. Okay. Maksudnya gimana Kak kok cocokin? Oh udah ya tadi ya dicocokin dengan arah mata angin, itu ada ilmunya sendiri, karena setiap tempat itu punya energi, jadi aku udah pernah bikin videonya tentang energi tempat, coba dicek. Siti Mood, halo Mbak, halo juga. Wisnu, terima kasih. Wah, makasih banyak untuk terusnya dan semuanya. Dava, maaf Kak, saya baru join, bagaimana meningkatkan kesadaran diri. Caranya adalah 1, meditasi, 2, banyakin nonton atau baca atau denger konten-konten tentang kesadaran. Lalu tulis di buku kosong, apa sih yang membuat aku belum sadar nih? Apa sih yang aku belum cocok nih sama konten-konten ini?
oh aku masih banyak ketakutan, aku masih banyak membandingkan diri, aku masih banyak dendam, aku masih banyak suudzon, aku masih banyak gibah, gitu ya. Jadi hal-hal yang ternyata membuat kita tidak sesuai dengan ciri-ciri kesadaran, kita buang. Oh berarti aku harus kurangin ya gibahnya, aku harus kurangin ya negative thinkingnya, aku harus kurangin ya uh, berprasangka, aku harus kurangin membandingkan diri. Aku harus merasa cukup dengan diriku sendiri. Aku harus mulai kenal sama diriku. Oh, aku diciptakan beda. Si kakakku begini, adikku begini, tapi aku begini. Ya udah, gitu ya. Menerima diri. Nah, seperti itu nanti akan naik sendiri. Kalau mau privat, silakan DM. Oke. Mustaqim, iya ikut juga biar tidur lebih awal. Nah, asik ya kalau tidur udah sehat, siklus tidur sehat itu biasanya lebih mudah menurunkan berat badan, muka lebih cerah, pikiran nggak kemana-mana, lebih gampang fokus kalau tidurnya cukup. Oke, Toko Made, realita hidup ada masalah, fokus pada kelimpahan, gimana ya Kak caranya? Orang bilang fake it till you make it. Jadi walaupun hidupmu rasanya belum berkelimpahan, apa yang ada disyukuri aja dulu. Oh, aku bisa tidur di bawah atap. Oh, berarti aku berlimpah nih. Karena ada orang-orang di luar sana yang nggak punya atap, yang nggak punya tempat tidur, nggak punya dinding, tidurnya di bawah kolong, atau tidurnya numpang di penampungan misalkan, atau di masjid gitu kan. Hidupmu sudah lebih berlimpah belum dari orang-orang itu yang lain? Kalau kalian belum menyadari bahwa dirimu sudah berlimpah saat ini, ya gimana caranya mau dapat yang lebih kalau yang sekarang aja nggak disyukuri gitu kan? Banyak-banyaklah bersyukur. Riza, malam Kak Tori, selamat malam. Kak Riza, Mima Karjaya, cara menjadi magnet rezeki itu gimana Mbak? Coba ditonton ya, aku udah bikin reelsnya, videonya sudah ada, silakan ditonton. Air Jahe, nama aslinya siapa? Saya Victoria Tunggono, ada YouTube, ada kalau mau cek, saya menulis buku tentang Gerbang Nusantara, itu trilogi, Child Free and Happy, Foto dan Kopi, dan juga Floranesia. Cara ninggiin badan gimana Kak? Mungkin basket, berenang, tidur, sama minum obat apa itu aku nggak tahu. Katanya sih lompat-lompat itu bisa nambah tinggi ya. Oke, magnet rezeki udah. Ya, Kak, aku baru balik dari RS. Hasilnya syaraf kejepit di leher. Bagusnya dengerin musik relaksasi apa? Coba cari musik dengan frekuensi 800 Hz ke atas. Atau cell repair. Music frekuensi, high frequency music gitu. Atau enggak healing, body healing music. Itu boleh. Untuk syaraf kejepit, aku sarankan kalau bisa jangan operasi ya. Bisa kok self healing. Ada beberapa itu kamu ini ya, mamaku diagnosa saraf kejepit selama 2 tahun. Ternyata pas terakhir itu dapat konten di mana itu ternyata bukan saraf kejepit tapi ototnya yang bermasalah. Jadi selama ini nggak sembuh-sembuh karena selama ini mencoba menyembuhkan syaraf, ternyata yang salah adalah otot. Jadi pastikan bahwa itu benar syaraf kejepit karena kadang-kadang dokter nggak, almarhum ayahku dokter, tapi beliau juga bilang kalau bisa jangan ke dokter, kalau bisa self healing aja. Makanya kita itu manusia Indonesia, bangsa Nusantara sudah dibekali dengan cara-cara self healing. Gimana caranya? Tanya deh sama leluhur kalian. Kalau kalian orang Jawa pasti tahu lah. Orang-orang Dayak pasti tahu caranya. Orang Batak harusnya coba cari ke Parmalim. Itu udah dikasih tahu cara untuk self healing. Jangan apa-apa ke medis barat karena medis barat itu adalah hasil pengetahuan, sedangkan self healing itu atau pengobatan alternatif itu ilmu dari kesadaran gitu. Jadi coba deh self healing, bisa. Aku praktek Reiki dan hampir semua penyakitku aku self healing. Kalau nggak bisa ya aku datang ke yang bisa bantu.
Tuh, udah dibantu sama suami ya. Musik 432 Hz boleh. Kadang-kadang yang 500-an juga bagus. Iya bener tuh air garam. Oh ini udah panjang banget ke atas tadi ya. Riza, baca syahadat sesuai agama masing-masing juga bagus. Oke, kalau saya pribadi baca syahadat itu lebih ke afirmasi, tapi kalau mau dibaca dengan hati boleh. Tapi kebanyakan orang yang saya tahu bacanya cuma di hafalan, cuma di bibir aja atau di otak aja, jadi nggak mempan. Tapi kalau dari hati itu pasti mempan. Jadi pastikan ketika membaca itu dari hati. Ya. Kak, kenapa dengan garam? Apakah kelebihan garam dan apa bedanya dengan makan garam sama mandi garam? Kebanyakan garam, kamu jadi sakit. Sakit apa ya? Ada tuh penyakitnya kalau kebanyakan makan garam. Janganlah. Asam garam boleh, dalam artian pengalaman hidup boleh. Tapi kalau apa namanya, benar-benar literally makan garam, nanti kamu sakit. Apa? Kalau mandi air garam itu aura kita dibersihkan. Kayak istilahnya kalau ada yang nempel nih, itu yang bikin kita lepas tuh garam, ya, itu. Garamnya dilarutkan ya, atau biarkan kasar begitu. Jadi larutkan sampai larut, ya. Tapi bukankah meditasi sendiri malah bahaya? Makanya kalau mau meditasi, rame-rame dulu, sampai tahu banget caranya, baru sendiri. Kalau aku biasanya sama teman-temanku, kita online juga, tapi cuma yang udah kenal, supaya energinya mantap gitu. Karena kalau orang baru, energinya suka kemana-mana gitu. Jadi cari orang-orang yang emang udah biasa menghadapi atau terbuka sama energi baru untuk meditasi rame-rame. Kalau udah ngerti caranya, baru meditasi sendiri. Aku gitu. Aku waktu itu ke beberapa tempat kok untuk meditasi sampai dapet yang paling pas. Jadi cobain aja, jangan sendiri dulu, tapi rame-rame. Yudi Satria Wira, halo, pakai kakak aja ya, jangan cici. Henrik Gustavo, cara menepis kejadian yang berulang, seperti apa ya contoh, seperti pilihan hanya berutang. Gini, kalau dirimu berpikir bahwa kamu tidak punya pilihan selain berhutang, maka itu adalah pikiranmu yang menyatakan demikian. Karena hidup itu selalu ada pilihan. Pilihan yang paling gampang, misalkan berhutang. Itu adalah pilihan yang paling gampang yang kamu pikir satu-satunya pilihan. Tapi pasti ada satu lagi pilihan yang lebih sulit, yang mungkin bikin kamu jadi, enggak pilihanku cuma ini gitu. Tapi ada kok, pasti ada pilihan lain. Mungkin pilihannya adalah stop lifestyle-nya, atau stop penyebab kamu berhutangnya, itu yang di stop, bukan kebiasaan berhutangnya, ya harus di stop. Tapi kenapa kamu harus berhutang? Apakah kamu hidupnya melebihi dari kemampuan? Atau kamu melakukan sesuatu yang apa sampai kamu harus berhutang? Nah itu yang harus diberesin ke akarnya, jangan di ujungnya doang. Ya, Kopi Pahit izin undur dulu Bun, terima kasih pencerahannya, terima kasih juga sama-sama. Oke, lagi nih. Juan, bener nih Katori detox dulu, feeling baru, masukin program baru, iya. Oke, terima kasih. Priyanti, cara tahu semesta ini hadir dalam diri kita gimana Kak? Oke, ini pertanyaannya polos banget, tapi gini, pernahkah semesta tidak hadir dalam dirimu? Itu aja pertanyaannya. Karin, self-concept perlu nggak dibaca setiap hari Kak? Oh jangan, kalau nggak hidupmu jadi sesuai konsep, bukan sesuai kenyataan. Konsep itu hanyalah gambaran, tapi basicnya harus selalu sama kenyataan. Ya, kenapa aku berpegang sama human design, astrologi, astronomi, numerologi? Tiga hal itu adalah data berdasarkan kenyataan. Ada datanya, mereka itu data. Tinggal cara kita bacanya. Makanya aku berpegang sama yang tiga hal itu, data. Tarot itu bukan data, itu hanya gambaran. Ya, hanya kira-kira projection itu, oh ini bisa begini, kalau kamu begini, ada gambaran untuk memberi kita ancer-ancer, kalau begini gimana, kalau begitu gimana, gitu. Tapi keputusan kembali ke kita. Jadi jangan
berdasarkan konsep hidup kamu jadi ngawang-ngawang. Jadi berdasarkan kenyataan. Ultraman, apakah kesadaran ada levelnya? Ada. Aku tulis di bukuku, nanti kalau dari Javanika udah terbit, mungkin awal tahun depan atau mungkin bulan depan udah tahun depan sih. Nanti ya ada di situ, atau bukunya David Hawkins, dan sudah ku bahas di Reels tahun lalu kalau nggak salah. Reelsnya sudah ku bahas tentang level-level kesadaran. Silakan dicek. Programmer malam, walaupun kelahiran sama tetap berbeda ya Kak karakternya, yes. Bahkan kembar pun sama. Saya punya saudara kembar, bedanya 15 menit. 15 menit aja membuat mereka hidup sebagai dua pribadi yang sangat berbeda. Yang kakaknya pikirannya luas, adiknya serba ketakutan. Kakaknya jadi pengusaha sukses umur 60-an sekarang. Adiknya hidupnya dalam keterbatasan. Kenapa bisa begitu? Cara berpikirnya udah beda. Kenapa? Udah ganti jam. Misalkan batasnya sampai jam 7, nih yang kakaknya lahir jam 6.53 mungkin, adiknya lahir di 7.15 mungkin. Jadi hidup mereka tuh udah beda banget karena udah ganti penguasa jam. Jadi kelahiran sama pun, kembar sekalipun tetap berbeda orangnya. Aryan, bagaimana mengurangi kemelekatan terhadap seseorang, terlalu kepikiran terhadap seseorang? Caranya adalah fokusnya bukan lagi ke orang itu, tapi ke dirimu. Fokusnya diganti, jangan tentang dia dan semua keindahannya, tapi fokusnya pada diriku dan semua keindahanku. Oke? Tuh. Oke, ini kita tinggal bentar lagi ya dikasih waktunya nih. Matrix, malam Mbak, kalau tiba-tiba sering lihat angel number sampai 9 kali sehari, pertanda apa? Pertanda sudah harus belajar sadar, sudah harus keluar dari matrix, sudah harus ngambil pil merah. Oke? Pil merah apa? Nonton The Matrix. Rifki Subang, Kak bahas psikologi Adler dong. Aku nggak tahu psikologi Adler, aku belum pernah denger dan nggak pernah baca, jadi coba refresh aku ya. Aku belum baca, mungkin di next live baru aku bisa. Itu pun kalau aku baca, kayaknya aku nggak tahu psikologi Adler. Apakah kesadaran ada level? Sudah. Terima kasih semua live-nya. Santorini, terima kasih. Mariati, Rahayu, terima kasih. Kak, bukunya apa judulnya? Ini yang mana ya? Buku buku yang lain nih. Santorini, Yani konser orkestra. 5 menit sebelum tidur bisa menarik gold, benar. Coba aja. Coba dan buktikan lalu laporan sama aku ya. Seserahan mantu. Kak, pas udah hidup berkesadaran, udah nggak pengen pamer lagi, Kak. Tapi sesekali ada keinginan post foto pribadi. Nggak apa-apa. Post foto itu kan salah satu bentuk dari self-expression dan itu nggak masalah. Ujang Rohmat, setuju. Asik, sampurasun. Rhythm spirit, jeruk itu apa? Yang mana yang namanya jeruk ya? Tokomade, cara berselaras dengan semesta, Kak. Meditasi. Elena, Kak, sejauh mana peran laku dan tirakat seperti berpuasa dalam kehidupan spiritual? Tergantung. Apa kamu laku dan tirakat itu hanya di pikiran dan tindakan saja, atau kamu bisa berkontemplasi dalam menjalaninya? Karena kalau kita cuman puasa karena takut dosa, atau karena supaya bayar apalah, atau supaya dapat pahala, itu akan berbeda dengan jika melakukannya dengan sepenuh jiwa, dengan kesadaran penuh, itu akan berbeda. Jadi kadang-kadang orang yang berpuasa gitu-gitu aja setiap tahun puasa, tapi kehidupannya gitu, dosa mah tetap, nggak ada perubahan gitu kan. Stres mah iya gitu. Nah itu berarti tidak dalam kesadaran. Jadi tergantung kalian. Papa Zio, tertarik nih tema kesadaran. Oh iya, tapi kita udah mau selesai, nggak apa-apa ya. Hipertensi apa nih? Kebanyakan orang dikuasai pikiran dan perasaan, betul. Udah satu frekuensi ya, iya. By the way, Kak Tori stay di kota mana sekarang? Aku di Denpasar ya. Kak, dampaknya ketika meditasi awal sampai seterusnya sendiri, soalnya saya meditasi cuma belajar dari buku. Kalau itu cocok untukmu, nggak apa-apa, bagus.
Karena ada orang yang bisa belajar dari buku, ada orang yang harus ditemenin atau dibimbing. Jadi semua orang beda-beda. Kalau kamu merasa belum perlu orang lain, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa sudah perlu orang lain, carilah. Maka kamu akan mendapatkannya. Tuh. Bulu hidungnya keluar, Kak. Masa sih? Semangat, Kak. Bangga. Terima kasih. Hendra. Oke, terima kasih, terima kasih. Gimana tepis pikiran berlebihan tentang sesuatu yang tidak kita lakukan? Disadari bahwa itu yang kamu pikirkan itu tidak nyata. Nonton Matrix itu gimana, Kak? Ada film The Matrix yang main itu Keanu Reeves, ada 4. Jadi coba ditonton itu film Matrix. Gimana cara cari jodoh biar sampai nikah? Nikah mah gampang. Kamu ke KUA sekarang ada aja pasti yang mau nikah sama kamu. Tapi kalau kamu mau nikah dengan orang yang tepat, nah itu ada. Aku udah bikin videonya minggu lalu kayaknya. Minggu lalu apa 2 minggu lalu? Coba cari deh. Gimana caranya cari jodoh? Judulnya Kenapa Kamu Sendirian. Nah, how you define concept of consciousness? Consciousness is not a concept. Consciousness is a state of a state. It's not a concept. How do I define concept? If I still define it, it's not a consciousness. It's still concept. It's still knowledge, and it's not that. Kak mau belajar meditasi? Ya, silakan cari di PC Yoga. Kalau nggak salah dia punya program untuk meditasi rame-rame. Atau Aksara Jiva juga ada program untuk meditasi. Atau cari Vihara. Vihara yang Vajrayana atau Theravada. Itu ada program untuk meditasi, setauku. Luar Sabagong, malam Kak, selamat malam. Tursimin, selamat malam juga. Leon Parcel, kenapa saya selalu mudah jenuh dengan pekerjaan, terutama dengan tempat kerja? Mungkin tugasmu bukan untuk kerja. Tergantung life path atau human design-mu. Mungkin tugasmu ada yang lain, tapi kamu takut untuk mendengarkan intuisimu karena itu terlalu keluar dari zona nyaman. Jadi coba untuk cek dulu, mungkin life path-mu tidak cocok dengan pekerjaan. Seperti aku. Dohar, Rahayu juga. Senja, bagaimana cara menghilangkan trauma karena terlalu sering dibohongi atau disakiti? Healing ya, ambil kelas healing, karena kalau cuma di sini doang, aku nggak bisa jawab. Tapi antara satu, kamu healing, boleh sama aku, boleh sama orang lain, terserah cari program healing. Kedua, tontonin nih, semua video yang aku udah bikin, tontonin semuanya. Itu udah bantu, seharusnya sudah bisa bantu untuk menghilangkan trauma. Atau ikut ngobrol goblok. Nanti kita bahas yang mana yang namanya jeruk. Oke, sungkan. Titik tertinggi ketika orang benar-benar sadar itu bagaimana, Kak? Ketika dia tidak aktif berpikir. Oke. Aku lama-lama saya perhatikan mbaknya, saya kehilangan kesadaran. Waduh, jangan dong. Jangan hilang kesadaran, got hypnotized, aduh. Oke, kakak ya anak psikologi ya, gini. Psikologi itu mempelajari apa yang ada di bawah sadar, kesadaran bawah, kesadaran tubuh. Yang saya bahas di sini adalah kesadaran atas, kesadaran jiwa, jadi berbeda. Tapi saya mempelajari psikologi, tapi saya melampauinya, saya naikin ke kesadaran, ke atas, gitu ya. Thanks jawabannya mengenai consciousness sama-sama. Oke, udah semua terjawab dan udah lewat dari 1 jam. Terima kasih teman-teman semua untuk hadir bergabung malam ini. Seperti biasa untuk rekamannya aku taruh di YouTube aku, judulnya Victoria Tunggono Channel. Ada di Victoria Tunggono. Kalau mau DM untuk privat silakan. Mau curhat by WA boleh, mau coaching, consulting, atau tarot boleh, mau apa silakan, bisa DM, atau kalian butuh konten tentang sesuatu silakan, mungkin ada yang belum aku bahas, tapi harusnya udah aku bahas semua ya, sejak 2021 aku udah bikin video-video tentang kesadaran. Coba ditonton, cuman 1 menit, 1,5 menit, kebanyakan, mungkin sekarang banyak yang 3 menit juga, tapi cuma sebentar, tontonin aja sehari 1 juga akan
bantu kalian untuk naikin kesadaran, untuk sembuh dari luka batin. Kalau masih butuh bantuan, silakan cari bantuan. Ada banyak sekali coach, ada banyak sekali guru spiritual, ada banyak sekali petunjuk, ada banyak sekali buku. Cari sebanyak mungkin mana yang cocok untuk kalian. Yang penting, kita menjelang 2027, kehidupan kita sudah sangat berbeda. 2027, kita semua sudah menjadi bangsa Nusantara yang berkesadaran. Oke? Aku jadi merinding. Terima kasih sudah hadir malam ini. Minggu depan, kalau bisa kita kembali ke jam 8 malam atau jam 9 di Bali. Barusan ada yang nanya, kakak pernah terluka hati parah? Biasanya semua orang yang 3-3 seperti itu ya. Jadi terima kasih untuk bergabung malam ini. Kita menjadi manusia-manusia berkesadaran selalu. Salam Rahayu, berkat untuk kita semua. Selamat bersenin malam. Bye semuanya.